Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata ada yang membandingkan antara Ganjar dan Prabowo ya. Ganjar, Prabowo, juga Anies nantinya. Nah, Ganjar dianggap hanya sebagai petugas partai. Nah, di atasnya ada partai dan ketua umum partai. Karena itu pemirsa, gerakannya sangat terbatas. Setiap keputusan strategisnya harus dikonsultasikan dengan partai dan ketua umum partai. Sebaliknya, Prabowo Subianto adalah ketua umum partai. Dia bukan petugas partai seperti Ganjar. Dia bahkan mungkin di atas partai. Nah, keputusannya bisa absolut. Siapa yang berani membantah? Nah, pemirsa, jika Ganjar tunduk kepada partai, sebaliknya Prabowo adalah partai yang tunduk kepadanya. Nah, lalu yang mana tipe pemimpin yang cocok untuk Indonesia yang demokratis? Tentu jawaban nanti di akhir Anies Baswedan. Ya, seseorang yang duduk di kursi presiden memang kekuasaan eksklusif ya, yang sangat besar. Potensi untuk menjadi seorang diktator begitu tinggi. Karena itu dia membutuhkan kekuatan lain di luar dirinya yang dia hormati dan bisa mengingatkan dia gitu. Jika dia pada kemudian hari keliru misalnya. Nah, dia membutuhkan partai dengan ideologi yang menuntun setiap kebijakannya. Jika belum apa-apa, ya, sang tokoh sudah merasa atau diposisikan sebagai individu yang mengatasi semua, bagaimana nanti jika dia benar-benar ada di dalam kekuasaan? Siapa yang akan berani mengingatkan jika dia keliru? Apa landasan bagi setiap keputusannya? Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu tiga sosok calon presiden ini, mulai dari Ganjar Pranowo, ya, Prabowo Subianto, dan Anies Rashid Baswedan, ini ada kategori yang sudah mulai disematkan oleh masyarakat Indonesia kepada ketiga-tiganya. Pertama Ganjar Pranowo. Ganjar ini sampai saat ini yang paling melekat terhadap dirinya adalah sebagai petugas partai. Dan ini kemudian masyarakat nggak mau dong kita dipimpin oleh petugas partai lagi seperti itu. Karena buktinya sosok Joko Widodo yang selalu di mana-mana disebut oleh Megawati sebagai petugas partai. Rasanya marwah istana negara itu sudah kalah dengan posisi partai politik. Padahal SBY pernah mengingatkan bahwa when my loyalty to the country begins, my loyalty to the party ends. Kalau loyalitas saya, pengabdian saya sudah dimulai di negara, di bangsa ya, maka pengabdian saya terhadap partai politik harus dihentikan. Jadi ketika terpilih menjadi presiden, dia bukan lagi di bawah asuhan partai, tetapi dia sebagai orang nomor satu di negara ini karena rakyatlah yang memilih, bukan partai yang kemudian menjadi alasan landasan utama sebagai pemilih. Jadi embel-embel petugas partai mestinya disematkan kalau kemudian misalnya Jokowi tidak terpilih. Kalau terpilih seperti Jokowi misalnya menjadi presiden, maka embel-embel petugas partai mestinya dihapuskan. Dia sebagai presiden semua partai politik. Dia adalah presiden masyarakat Indonesia. Sama seperti Ganjar yang terus dipaksakan oleh Megawati diusung, memang yang usung memang PDIP, tetapi ya label atau penamaan petugas partai yang disematkan terus menerus gitu. Ini tidak baik dilihat oleh masyarakat. Maka masyarakat Indonesia hari ini sudah mulai sadar bahwa ketika petugas partai terus disematkan hingga dia menjabat sebagai presiden, dilantik sebagai orang nomor wahid di Indonesia ini, maka petugas partai tidaklah etis ya untuk
seorang presiden nantinya. Maka diputuskanlah masyarakat, khususnya ini Jawa Tengah nih, banyak nih yang apa namanya ya, yang ngasih masukan kepada kita semuanya bahwa jangan sampai kita memilih petugas yang kemudian kalau misalnya jadi pun tetap petugas partai gitu. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita berbalik arah ke Prabowo Subianto misalnya. Prabowo Subianto ini bukan petugas partai seperti Ganjar Pranowo, tetapi dia adalah pimpinan sebuah partai. Bahkan hari ini kita ketahui bahwa Prabowo ini mulai dideklarasikan oleh partai-partai politik lainnya seperti Golkar, PAN, yang mestinya mereka ya secara akal-akalan, secara logika politik gitu kan, mereka mestinya merapat ke Jokowi, merapat ke PDIP, merapat ke Ganjar Pranowo gitu. Tetapi di kenyataannya mereka justru mengusung Gerindra, yang mengusung berkoalisi dengan Gerindra dan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024. Nah, partai-partai ini mulai banyak sekali penilaian dari masyarakat gitu kan. Pertama bahwa sepertinya Golkar dan PAN meskipun selama ini nyaman dengan Jokowi, tetapi tidak nyaman dengan PDIP. Makanya akhirnya mereka memutuskan untuk talak 3 dengan PDIP, kemudian mengusung Prabowo Subianto, memilih koalisi dengan Gerindra sebagai pengusung utama Prabowo Subianto. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ini terjadi talak 3 dari 2 partai besar ya, terhadap PDI Perjuangan. Ini salah satu bentuk kekecewaan yang tidak diungkapkan memang ke publik gitu, bahwa mereka tidak akur. Nah, koalisi Jokowi ini kalau tidak ada sosok Jokowi ya, di pemerintahan sejak 2019, 2014, 2019 ya, hingga hari ini, itu rasanya pecah sebenarnya di tengah jalan ya. Mungkin talak 3 terjadi udah beberapa tahun yang lalu, tetapi karena memang ketua umum PAN misalnya, ketua Golkar ya, dan ketua-ketua partai koalisi pemerintah lainnya itu lebih melihat kepada Jokowi ya. Jokowi yang mereka banggakan, yang mereka dorong untuk membawa bahtera Indonesia ini terus melaju hingga 2024 yang akan datang. Namun faktanya ketika mereka tidak cocok dengan PDI Perjuangan gitu kan, maka mereka sah-sah saja untuk kemudian talak 3 PDI Perjuangan. Gerindra yang udah barang tentu ya menjadi rival sejak 2014 yang lalu, ini tidak mungkin rasanya bisa berkoalisi secara partai politik tetapi bisa bekerja sama secara pemerintahan gitu. Makanya Prabowo ada di kubu Joko Widodo selama beberapa tahun terakhir gitu kan. Nah, pemirsa, yang lebih asyik tetap Anies Rashid Baswedan ya. Ini adalah pilihan rakyat, ini adalah pemimpin ya, meskipun tidak punya partai ya, meskipun bukan petugas partai, tetapi Anies Baswedan diyakini sebagai petugas rakyat yang ketika terpilih nantinya menjadi presiden 2024, 2029, Anies Rashid Baswedan ini posisinya akan tetap bersama warga Indonesia, bersama rakyat Indonesia. Tidak bisa kemudian diatur oleh penguasa, pengusaha ya. Tidak bisa kemudian diotak-atik oleh kepentingan internasional melebihi kepentingan rakyat. Karena memang Anies Rashid Baswedan ini hanyalah petugas rakyat, petugas warga Indonesia, petugas masyarakat bangsa negara Republik Indonesia, bukan petugas partai seperti Ganjar, memang bukan ketua partai seperti Prabowo Subianto. Namun pemirsa, sekali lagi bahwa hari ini alhamdulillah kita semuanya diberikan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak belajar dari kepemimpinan sejak Jokowi menjadi presiden 2014 yang lalu hingga terpilih kembali 2019 ya. Ini kita banyak belajar bahwa kebebasan seorang presiden yang melulu dinyatakan sebagai petugas partai ini sudah sangat miris sekali, karena terbelenggu. Presiden nggak bisa mengambil keputusan yang menurut dia benar-benar sudah pas, tetapi ketika partai pengusung utamanya
partai PDI Perjuangan yang menganggapnya sebagai sosok petugas gitu, ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka kepentingan rakyat yang diakomodir, yang mestinya dieksekusi oleh Jokowi gitu, tapi karena tidak sesuai dengan kemauan PDI, akhirnya kemauan rakyat kalah dengan kemauan partai PDI Perjuangan yang menganggap Jokowi ini petugas partai, bukan petugas rakyat Indonesia. Tetapi PDI lupa bahwa yang memilih Jokowi, ya, yang memilih Jokowi, memberikan amanat untuk duduk di Istana Negara adalah bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Maka sekali lagi hari ini rasa-rasanya nih masyarakat kita tidak lagi mau ketipu, ya, untuk ketiga kalinya. Cukup 2 kali masyarakat Indonesia ketipu oleh istilah petugas partai. Nah, kita akan memposisikan diri sebagai penggerak masyarakat, mengajak seluruh elemen masyarakat kita untuk konsentrasi memenangkan Anies Baswedan, karena dialah satu-satunya petugas rakyat Indonesia, bukan ketua partai, bukan petugas partai, tetapi petugas seluruh komponen masyarakat Indonesia. Ya, siapa lagi? Sekali lagi kita bismillah, Anies Baswedan Presiden 2024. Dan buat teman-teman semuanya nggak usah khawatir. Anies ini meskipun setiap hari dianggap sebagai penganut politik identitas, itu tidak benar, ya. Bahwa Anies itu lebih lebih memihak kepada radikalisme, itu tidak benar. Yang justru hari ini kita harus kembali diingat gitu, bahwa Jokowi yang katanya pro rakyat, pro wong cilik, tetapi justru malah lebih mementingkan IKN yang diserahkan ya, desain dan lain sebagainya, kita udah tahu ya, kepada Cina seperti itu. Ini merongrong bangsa kita secara secara diam-diam lah, nggak ketahuan oleh masyarakat. Nanti tahu-tahu IKN malah separuhnya malah nanti ternyata misalnya gitu kan dikuasai Cina. Kita mau gimana? Kita mau melawan Cina yang sudah diberi kuasa gitu kan oleh pemerintah misalnya. Nah, ini tidak mungkin terjadi. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita berpikir sebelum akhirnya terlambat, sebelum akhirnya kedaulatan rakyat kita, kedaulatan bangsa ini, kedaulatan negara ini terganggu ya oleh antek-antek asing. Maka mari kita tugaskan Anies Rashid Baswedan sebagai petugas rakyat yang bisa nantinya mengatasi berbagai problematika bangsa ya, problematika bernegara di Indonesia kita yang sangat kita cintai ini. Oke pemirsa, itulah kemudian siapa sebenarnya yang paling pantas antara petugas partai, ketua partai, dan petugas rakyat. Nah, silakan dipikir-pikir sendiri. Semoga barokah ya. Semoga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Thank you, terima kasih. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.